Terima kasih Anda masih bersama kami di Coffee Break bersama Polda Metro Jaya. Dan sebelum kita mengupas lebih jauh terkait dari kacamata perspektif sosiolog, kita akan berbincang dulu dengan keluarga korban yaitu Ibu Nilasari selaku keluarga korban almarhum Zulhendra. Assalamualaikum Ibu Nilasari, kita semua turut berduka atas musibah. Seperti apa Bu tanggapan Ibu atas kejadian ini? Kejadiannya buat shock juga ya, karena malamnya masih biasa, paginya udah koma, bisa dibilang koma. Ya. Sampai 2 hari kejadiannya itu kan. Ya, shock aja Mas. Awal mula mengetahuinya seperti apa Bu? Jadi dia memang dari kejadian dari 2 hari sebelumnya itu kayak udah agak aneh, maksudnya badannya udah bisa dibilang kayak orang stroke gitu ya. Tangannya agak kaku. Almarhum itu keluar rumah di malam hari dan pulangnya betul. Sekitar pukul berapa? Itu di atas jam 10 selalu ya. Pulangnya di atas jam 10 malam? Pulang jam 3. Pulang jam 3 pagi. Dan mengeluh sakit sekitar pukul berapa? Mengeluh sakit itu ya pas sekitar habis maghrib mengeluh sakit. Lalu? Itu malam minggu, malam Senin, malam Selasa dia udah terlihat sakit. Hari Selasa pagi, subuh-subuh tuh dia udah mandi kan. Udah mandi terus dia kejang. Lalu dilarikan ke rumah sakit, kata dokter ya udah koma. Sampai dari hari Selasa sampai hari Rabu. Lalu harapan Ibu Nilasari, harapan hukuman apa yang setimpal bagi mereka para pelaku peracik miras oplosan ini? Akunya nggak ngerti hukum Mas, jadinya yang seadil-adilnya aja. Baik, terima kasih Ibu Nilasari. Mungkin dari Ayu. Di sini saya juga sudah bersama dengan salah satu keluarga korban, Mas Robi. Kita tentu saja turut berduka atas meninggalnya kakak Mas Robi. Ini seperti apa kondisi kakak Mas Robi sebelum akhirnya meninggal? Pas pagi-paginya sih masih sehat. Itu dibawa ke rumah sakitnya pas sore jam 5. Ini artinya tidak setelah minum miras oplosan langsung meninggal dan masih bisa mendapat perawatan? Iya, itu nggak langsung meninggal, pas sorenya dibawa ke rumah sakit. Mungkin bisa diinformasikan kakak ini usianya berapa, lalu biasanya bekerja seperti apa? Iya, biasanya kakak saya di rumah kayak servis-servis AC, kipas angin. Umurnya 33 tahun. Sebelum meninggal dan menjadi korban miras oplosan, apakah sebelumnya juga sudah mengetahui kakak sering punya perkumpulan dan mungkin minum bersama? Oh iya, saya juga tahu kalau setiap malam juga suka minum juga. Ini yang jadi korban kakak Mas Robi saja atau di lingkungan pertemanan kakak juga ada yang menjadi korban? Ada juga korbannya. Korban meninggal? Iya, temannya kakak. Baik. Tahukah di mana tempat kakak dan rombongannya ini membeli miras oplosan? Kalau soal belinya mah saya kurang tahu juga sih. Kurang paham belinya di mana. Baik, terakhir harapannya dari keluarga korban untuk para tersangka miras oplosan? Mungkin dihukum seberat-beratnya. Baik. Ini di sebelah kami juga sudah ada dari saksi, ada Pak RT, Pak Kirman Rokat. Pak RT bisa diceritakan bagaimana lokasi di tempat tinggal Bapak yang di sana juga ada banyak sekali orang yang menjadi korban. Ya, terima kasih. Kalau saya lihat ya secara kasat ya dia izin tukang jamu itu. Kalau soal oplosan kan tuh saya nggak ngerti gitu. Pokoknya dia izinnya ke saya jamu aja begitu. Kalau soal beli ya mungkin secara ngumpet-ngumpet apa ya sudah dengar sih udah ya kita nyari apa buktinya susah itu Mbak, begitu aja. Artinya minuman keras oplosan dijual di seperti kedai-kedai jamu itu untuk di wilayah Pak RT. Kalau saksi satunya Pak RW seperti apa modus penjualan miras oplosan di lokasi Anda? Lokasi memang strategis. Kami berbatasan dengan Depok, dengan Jakarta Timur dan UI. Jadi kami selaku pengurus lingkungan tentunya sudah berupaya dengan keberadaan ya penjual jamu. Itu kita punya asumsi itu
hanya kedok kan kalau jamu itu kan. Dan juga ditambah dengan selentingan-selentingan dari anak-anak. Baik. Kalau Pak Kirman, di wilayah Pak Kirman pengawasannya seperti apa? Penjualan miras oplosan yang berkedok di tempat penjualan jamu ini. Apakah dari masyarakat juga ada kontrol mengawasi mereka? Ya sebenarnya ada ya, karena itu izin-izin jamu jadi pengawasan ya udah namanya jamu kan begitu ya, kita ya biasa aja dah begitu. Saya nggak tahu tuh kejadiannya kok begini begitu. Ya pengawasan sudah ada, masyarakat sudah ada. Ya tahu-tahu udah, tahu-tahu kejadian kok luar biasa begini nih. Ya udah, begitu aja Pak. Ya. Baik. Saya rasa itu aja. Baik, kalau dari Pak Soleh berapa banyak warga Anda yang menjadi korban miras oplosan? Meninggal juga. Ya, yang meninggal Mic-nya 2. boleh? Ya. Baik, ada 2 korban meninggal. 2 korban meninggal di usia 50 tahun dan 25 tahun. Kedepannya pengawasan seperti apa yang akan dilakukan oleh lingkungan agar tidak bertambah lagi korban? Ya tentunya kita agar kewaspadaan orang tua ya, selaku orang tuanya, dan juga pengurus lingkungan, kita bekerjasama. Dan juga mengenai edukasi-edukasi wilayah kami, majelis taklim, ya pengajian-pengajian, itulah senjata utama yang kami udah upayakan. Ya namun namanya anak-anak ya gitu kan. Tentunya peran orang tua, sekali lagi peran orang tua yang harus kita upayakan dengan maksimal. Baik, terima kasih. Iya, ayo hadirin dan juga pemirsa, kita ketahui bersama bahwa sebagian besar korban dari miras oplosan ini merupakan anak muda. Lalu seperti apa nih Pak Imam B. Prasojo melihatnya dari perspektif sosiologi, apakah ini bentuk degradasi moral anak muda kita? Kalau saya lihat gini ya, ini kan ada fenomena anak-anak muda yang membanjir dalam sebuah komunitas. Mereka tidak punya bentuk aktivitas apa yang kira-kira positif. Pengorganisasian seperti apa yang dia bisa ikuti. Nah, oleh karena itu mereka berkelompok. Secara natural kan anak-anak itu, apalagi anak muda itu kan kepengen berkumpul dengan sesamanya. Nah, pada saat mereka kehilangan ya inspirasi, kehilangan arah, tidak ada aktivitas, maka muncul kreativitas negatif. Nah biasanya ada pentolan-pentolan seperti itu. Nah oleh karena itu masyarakat yang menyadari bahwa ini berbahaya juga lemah. Nah, sedangkan mereka intensif, ini ibu suaminya tiap malam kan itu mereka berkelompok kan. Jadi mereka intensif sekali berkumpul dengan sesama temannya dan kemudian muncul kegiatan-kegiatan negatif seperti ini. Nah sementara masyarakat yang biasa dia udah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, nggak sempat lagi untuk berbaris, apalagi melakukan advokasi. Nah ini, jadi memang betul ada aparat penegak hukum, tapi berapa sih aparat penegak hukum yang ada berada di lingkungan masyarakat? Nah, oleh karena itu kuncinya adalah bagaimana mentransformasikan anak muda ini untuk bisa berkegiatan secara positif. Dan itu kita sudah lihat itu banyak banget anak bergerombol dengan nama yang tadi saya ceritakan. Nah yang menjadi pertanyaan adalah seperti Bapak ya di sana, anak-anak muda yang positif, punya kegiatan kreatif segala macam seberapa kuat. Nah itu yang perlu mendapatkan dukungan. Sambil aparat penegak hukum itu memfasilitasi kalau ada gejala-gejala yang ke arah negatif itu terus kemudian dilakukan upaya-upaya transformasi. Baik, singkat saja Pak Imam, tadi di awal sudah diungkap bahwa dalam kelompok ini ada semacam kompetisi. Siapa yang paling kuat minum, ini yang terkuat. Ya. Anda melihat kompetisi di sini seperti apa? Justru itu, mindset ya. Namanya saja yang saya jumpai itu, tadi saya bilang ada kelompok namanya Glorados, gelondongan Raja Dosa. Jadi yang ada di dalam otak mereka, itu mereka ingin menunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang ditakuti. Nah bagaimana mentransformasikan mereka ini orang yang dihormati, orang yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat lingkungan sebagai orang-orang yang baik. Itu transformasi mindset seperti itu yang harus dilakukan. Baik. Karena Anda bisa bayangkan orang berlomba-lomba bermuka sangar, sehingga dia merasa bangga kalau semakin sangar kan gitu. Nah itu kan ada sesuatu yang salah. Tetapi interaksi yang positif itu begitu lemah sehingga moral-moral yang positif itu tidak tumbuh.
Nah ini yang perlu ada pemikiran bagaimana kita secara bersama-sama gerombolan atau kerumunan-kerumunan orang tua yang harusnya bisa menjadi potensi yang baik itu menjadi barisan-barisan. Nah ini yang menjadi tantangan hingga hari ini belum menguat menurut saya di wilayah-wilayah seperti ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana.